Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC ya. ILC adalah iCommunity Level Up Club. Nah ya, apa sih iCommunity itu? iCommunity adalah sebuah platform ya, sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, salam kenal buat yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, ebook Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelem.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa itu iCommunity? Tadi sudah saya jelaskan, kita adalah platform komunitas dengan visinya menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Nah, misi kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk, teman-teman, ya itu adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita juga memiliki kode etik di mana kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbanyak rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity ya, dan sekarang kita ingin mendengarkan nih ya sesi sharing-sharing dari para pebisnis-pebisnis yang sudah terbukti ya menjalankan bisnisnya ya, dan sesi diskusi ataupun talk show ini akan dipandu oleh seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau sekarang domisilinya di sekitaran Surabaya ya. Kalau jadi dan beliau adalah moderator kita untuk malam hari ini ya. Kasih tepuk tangan dong teman-teman yang meriah untuk Devin. Yeay, silakan Devin. Terima kasih Pak Juanda. Baik, malam ini saya akan memoderatori untuk ILC malam ini talk show tentang where to put your money, gold, investment, or business. Jadi bagaimana sih cara mengelola uang untuk meningkatkan cuan kita? Lebih baik ditaruh di mana ya? Apakah di emas, atau di investasi, atau di bisnis? Nah, ada 3 narasumber hebat kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Boni Sisanto dari Priority Dealer of Public Gold, dan yang kedua ada Pak Suwandi Rusni yang sebagai Wealth Assurance Specialist, dan yang ketiga ada Bu Evelyn
yang merupakan CEO dari PT Lead Landmark Eksa Abadi Digital. Nah, untuk presentasi yang pertama mungkin bisa dengan Bu Evelyn terlebih dahulu dengan narasumber yang paling cantik malam ini. Silahkan Bu Evelyn. Weh, paling cantik jadi ngeri ya, padahal bareng sama moderator yang cantiknya ya. Oke, saya dikasih waktu cuma 10 menit ya, jadi saya izin share screen ya. By the way, malam-malam udah pada makan belum? Isi dulu di chat dong, biar kelihatan aktifnya gitu ya. Biar terkonek dulu nih, semuanya biasa kalau Zoom ini sambil melakukan kegiatan lainnya nih. Boleh dong ditulis aja, apa sih kalau iCommunity motonya? ICO ya, belum. Udah makan belum kenyang? Udah makan belum kenyang? Wah, kebanyakan makan emas nih Pak Boni berarti ya. Yuk yang lainnya udah makan belum? Udah makan belum? Kalau belum nanti besok minta Pak Juanda ya, jangan minta saya ya. Oke. Siap, sip. Oke, saya izin share screen ya. Layar saya sudah muncul kah? Belum. Muncul kah? Belum. Iya, memang belum diklip sengaja. Hanya untuk cek aja teman-teman udah connect belum. Karena kalau pertama ini ngeri gitu ya, belum anget gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sekarang berarti harusnya udah ya. Terlihat jelas. Sip, ya bagian saya harusnya bagian terakhir kalau digambar. Kenapa jadi bagian pertama ya? Ya sudah nggak apa-apa lah ya. Investasi digitalisasi ya. Kalau nanti bagian emas sama bagian asuransi berarti ya bagus lah. Nanti beres saya investasi digitalisasi bisa langsung connect nih sama teman-teman ya untuk cuan gitu hari ini gitu ya. Judulnya Where the Money Put gitu kan. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Udah kenal makin santai. Kalau saya pengen kenalan biar terkenal gitu ya. Jadi mimpinya suatu hari biar terkenal. Moto saya everyone is CEO. CEO di sini adalah Chief Example of Others ya. Saya dari Bandung. Jadi kalau dia ke Bandung, selamat datang dari Pastur, kantor saya 5 menit aja. Hobi saya jalan-jalan, makan ya kelihatan dari pipinya gitu kan pasti ya. Sisanya sih numpang lewat aja lah di slide ya. Buat teman-teman tahu aja. Karena kalau enggak kan cuap-cuap bingung gitu ya. Yang cuap-cuap siapa gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang investasi digitalisasi ya. Dari saya sendiri. Ya, ini kita gali dulu ya biar teman-temannya terkonek ya, beres makan malam, kita buka pikirannya sedikit gitu ya. Apa sih yang penting di bisnis ya? Kita tahu yang penting di bisnis itu omset ya, dan grafiknya naik ya, warnanya hijau gitu ya. Biasa orang kalau udah lihat hijau-hijau itu biasa selalu terkonek dengan uang gitu ya. Apa yang ditakuti di bisnis? Ya, setelah kita tahu yang pentingnya adalah omset, yang takutnya itu apa gitu ya. Takutnya itu biasa adalah cost atau expense, atau kita biasa sebutnya biaya dan pengeluaran. Ya, yang membuat orang takut juga untuk memulai bisnis sebenarnya gitu ya. Belum biaya sewa, biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, next-nya itu dan yang terbesar diantaranya adalah, ya teman-teman bisa baca sendiri di layar ya. Untuk cost dan expense itu paling terbesar itu adalah sebetulnya diri kita sendiri ya. Karena kalau kita datang ke perusahaan, kita nggak mau digaji rendah-rendah. Pengennya gajinya tinggi-tinggi gitu ya. Kalau gaji rendah-rendah, biasanya tinggal tunggu waktu resign. Berarti paling tinggi secara cost perusahaan itu expense. Hari ini nggak bahas ya tentang apakah expense itu sebagai aset atau sebagai cost, nggak bahas ya. Tapi intinya di perusahaan itu pada dasarnya kalau financial planner itu tahu ya, pasti ada gaji gitu ya. Nah, pertanyaan hari ini adalah gajinya kemana gitu ya. Kalau kita punya gaji yang besar atau kita punya juga gaji pas-pasan, kita itu investasinya harus kemana? Dan pertanyaannya bagaimana gaji kita ini bisa menghasilkan uang gitu ya. Topiknya yang hari ini yang amat sangat hot dibahas gitu. Nah, kita gampangin hitung aja ya. Kalau update 2022 gaji UMR Jakarta 4,6 juta, maka 1 tahun 1 orang berarti 55,7 juta dengan katakan dia UMR. Kalau misalnya dia di atas UMR ya udah tinggal kita kaliin aja ya. Belum ini gaji dengan gaji 13 ya. Belum orang itu punya aturan izin, cuti, not in good mood, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jika bisnis kita coba pindahkan dari fixed cost ke variable cost, atau kita mau pindahkan dari manusia ke digitalisasi, dan berapa sih investasi yang perlu kita lakukan untuk mengurangi pengeluaran per tahunnya. Ya, jadi ini bagian saya di investasi digitalisasi ya, untuk membantu teman-teman membuka pikiran sedikit tentang bisnisnya gitu ya. Jadi sebelum kita bicara tentang investasinya, kita samakan frekuensi dulu ya teman-teman ya. Apa sih komponen-komponen bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita tahu di luar sana, mungkin teman-teman bilang ini bahasa dari mana ya, saya bahasnya singkat aja, ERP gitu ya. ERP paling gampang itu datang dari sales dan marketing. Tadi ingat aja kita mau punya omset ya. Kalau mau punya omset, berarti harus punya sales dan marketing. Kalau nggak punya, berarti diri kita yang menjadi sales dan marketing ya. Atau kalau di luaran sana, kita kenal dengan point of sales, di mana untuk program untuk menghitung omset ya. Nah, beres dari sales marketing, biasanya kita sebaiknya ya memiliki financial management.
Nanti financial management akan dibahas lebih dalam oleh Pak Suwandi ya di bagian asuransi, saya yakin gitu ya. Nah, next-nya biasanya habis financial management kita bangun hubungan relasi dengan konsumen-konsumen kita ya, yang biasa kita sebut dengan CRM gitu ya. Nah, next-nya nanti kita ada inventory, misalnya supply chain management, di mana inventory ini ya berarti stoknya kita yang kembali lagi hanya untuk meningkatkan omset juga ya ujung-ujungnya gitu ya. Kemudian ada aset, karena kita udah punya keuangan, udah punya omset yang baik, berarti biasanya udah punya aset. Beres aset biasanya baru mulai ke servis layanan ya. Servis layanan baru mulai ke data intelligence dan seterusnya ya, dan lain sebagainya. Intinya ini adalah digitalisasi gitu kan. Nah, bagaimana dengan perbandingan digitalisasi tersebut jika kita melakukan investasi pada digital itu sendiri, bukan kepada human? Karena bisnis itu pada dasarnya memang investasi ya. Karena kalau misalnya kita bilang karyawan juga adalah cost, sebaiknya segera bertobat gitu ya. Karena harusnya kita mencari karyawan yang juga adalah investasi kita gitu ya, tapi bukan beban gitu ya. Jadi kalau mikirnya karyawan masih menjadi beban, berarti bisnis sebetulnya ada yang salah ya. Gitu. Nah, sedikit comparison aja ya. Kalau misalnya saya bandingkan dengan karyawan UMR Bandung, katakan 3,8 juta gitu ya. Kalau kita punya 3,8 juta, berarti 1 tahun kita harus sudah keluar kos untuk 1 orang itu adalah 45,6. Kalau dia adalah kos, kalau dia udah menjadi aset itu udah keren banget gitu ya. Tapi misalnya kita belum jago nih untuk HR-nya, dan kemudian kita mau investasikan uang kita ke program yang namanya Speed Line Cost Accounting, yang hanya 25,9 juta dan 1 kali bayar, kita bisa atur aset kita bisa atur stok, bisa atur CRM, bisa atur omset, bisa atur accounting, dan juga bisa atur teks perpajakan kita. Artinya misalnya kita sekarang adalah karyawan, kita mau nabung nih biar kita suatu hari bisa punya Speed Line Cost Accounting. Kemudian saat kita selesai, kita beli ya Speed Line Cost Accounting-nya pastinya ya, karena kalau nggak dibeli kan nggak akan jalan gitu ya. Nah, bersih beli, kita sambil kerja, sambil punya kerja sampingan gitu ya. Dari kerja sampingan kita bisa atur semuanya dari handphone. Nah, coba bayangin kalau itu bisa terjadi, berarti cuannya itu udah bukan 2 kali lipat lagi ya, tapi udah berkali-kali lipat. Kita kerja juga income dapat, tapi dari program juga kita bisa dapat penghasilan tambahan. Dan lama-lama biasanya orangnya resign, kemudian fokus ke entrepreneur gitu ya. Jadi Anda bisa hemat sebetulnya sampai 19,7 juta di tahun pertama, dan hemat 45,6 juta per tahun. Anda tinggal pilih ya, mau travel ke England, mau travel ke US dengan angka 45,6 itu amat sangat bisa ya. Kemarin baru juga bicara dengan Koan ya, mau ke Papua ya, 45,6 ke Papua kayaknya bisa nih, harusnya sampai gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, berarti Bu Evelyn, yang kamu lakukan itu jahat gitu ya, tapi enak gitu kan. Ya kalau kata sinetron, yang kamu lakukan itu jahat gitu ya. Berarti banyak orang yang bakal di-cut dong, bakal butuh kerjaan dong. Saya bilang enggak. Justru, ini sedikit cerita saya dulu di ruangan gerasi, kemudian saya pindah naik tingkat sedikit ke sedikit ruko, saya mulai naik tingkat sedikit ya, sedikit terus, dan saya juga berharap naik terus. Yang saya mau ajak hari ini adalah mari transformasi yuk menjadi digital entrepreneur. Ya, jadi bersama Landmark di iCommunity.id, yang saya juga percaya everyone is CEO. Jadi kurang lebih investasi digital yang saya ceritakan tadi adalah buat teman-teman yang mungkin masih kerja di tempat lain, tapi pengen sambi, ingat ya, digital entrepreneur itu amat sangat direkomendasi untuk teman-teman investasikan. Nah, kata orang berjualan sama dengan pengobatan. Tanpa adanya pemeriksaan, memberikan resep obat itu malah praktek. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, teman-teman bisa datang ke kantor di Bandung, Jakarta, Semarang, atau di Bali. Dan tenang aja, saya selalu ada di iCommunity setiap Senin malam jam 8 di Business Making. Gitu kurang lebih. Nah, pas 8 menit. Thank you, Bu Devi. Wah, siap. Oke. Gimana ada kesan-kesannya dari para audiens? Untuk yang punya pertanyaan tapi tahan dulu, karena untuk yang punya pertanyaan tapi tahan dulu, kita akan melakukan sesi pertanyaan di akhir sesi. Jadi mungkin kita lanjut dulu untuk yang ke sesi kedua ya. Untuk yang sesi kedua ada Pak Suwandi Rusni. Selamat malam Pak Suwandi. Halo, selamat malam Bu Devi. Malam Bapak. Bapak boleh melakukan presentasinya 10 menit sama seperti Bu Evelyn. Silahkan. Oh oke, thank you teman-teman. Nah, kalau saya Bu Evelyn kan luar biasa nih, udah bicara mengenai bisnis di mana nih, ya kita tahu lah gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman nih, mungkin tahu lah ya salah satu figur yang namanya Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki itu ada membuat menulis satu buku. Nah, menulis satu buku ya cukup fenomenal, namanya 4 kuadran ya. Ini 4 kuadran itu kita selalu sering dengar tuh.
ESBI ya, employee, self-employed, bisnis, sama investor. Nah, kebanyakan menurut survei dari Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ternyata di dunia itu 80% itu populasi Indonesia, populasi itu masuk dalam kategori yang namanya E sama S, yaitu employee ataupun self-employed. Nah, sedangkan yang memasuki kelompok bisnis ataupun investor itu ternyata hanya 20%. Namun, ironisnya adalah dari 80% populasi yang ada di kategori employee ataupun self-employed, ternyata hanya memiliki kekayaan 20% saja dari total kekayaan yang ada di dunia. Sedangkan yang 20% itu, yang masuk dalam kategori bisnis ataupun investor, itu menguasai 80% kekayaan. Kok bisa sih? Ternyata kalau saya coba pelajari, ternyata mereka memegang satu rahasia, yaitu mereka tahu caranya masuk ke dalam dunia keuangan. Seperti Warren Buffett juga pernah katakan bahwa kalau kita mau sukses, itu selalu lakukanlah segala sesuatunya di dalam bidang keuangan, bukan bidang lainnya. Itu jauh akan lebih sukses. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Suwandi Rusni. Ya, teman-teman boleh panggil saya Suwandi, domisili saya di Jakarta. Nah, untuk memulai ini, ya, karena waktunya sedikit, saya slide-nya juga nggak akan banyak. Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke. Oke, sudah kelihatan? Atau Belum kelihatan PPT-nya, Pak. Nah, udah finance. ya, oke. Nah, ya slide saya simpel-simpel aja sih. Sebenarnya hari ini ya sesuai topiknya mungkin ditanya investasi apakah masuk ke emas ataupun bisnis ataupun yang mana. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi kembali lagi yang saya mau ajak teman-teman untuk memahami adalah kita harus tahu dulu adalah mengenai siklus kehidupan seorang manusia. Nah, jadi yang namanya manusia sebenarnya siklus kehidupannya simple kok. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa lihat di sini, ya kita harus memahami dulu bahwa kita udah ada waktunya. Di KTP itu selalu ada namanya tanggal lahir, tapi tidak ada yang namanya tanggal putus usia. Nah, namun di dalam siklus kehidupan ini kita akan selalu mengalami hal yang seperti ini. Dimulai dari kita baru lahir, kemudian kita masuk ke usia 20, 30, 40, 50, 60, bahkan akhirnya ya kita usia. Nah, ini saya ambil dari website yang namanya di OJK lah. Jadi teman-teman bisa browsing juga di OJK. Namun siklus ini kita bagi menjadi 3 tahapan yang paling dasar, yaitu ketika seseorang sudah masuk ke usia 20, nah dia sudah mulai masuk yang namanya masa lajang, mulai masuki masa dewasa, di mana mereka sudah mulai memikirkan masa depan mereka, yaitu saatnya untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Nah, cuman banyak ya di luar sana dari awal waktu kita masih sekolah, saya nggak tahu sih kalau teman-teman di dunia sekarang nih mungkin anak-anaknya nih sekolah udah mulai diajarkan dengan cara yang seperti apa. Tapi kalau berkaca dari pengalaman saya dulu kita diajarkan di sekolah apa? Rajin-rajinlah menabung supaya kaya. Ya. Apakah statement ini berlaku nggak sampai sekarang? Saya rasa sih mungkin banyak yang masih belajar gitu ya, diajarin. Nah, kita rajin-rajin nabung supaya ujungnya kaya. Pertanyaannya, kalau kita rajin-rajin nabung, sekarang kaya nggak? Belum tentu kaya. Kenapa? Karena kita mengalami yang namanya inflasi. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita nabung, teman-teman bisa lihat tingkat suku bunga itu makin lama makin turun. Dari yang dulu mungkin 6%, 7%, 6%, 5%, bahkan sekarang bunga itu, waduh, parah banget. Nah, pertanyaannya kalau kita nabung, masih bisa kaya nggak? Makanya pemerintah menggalakkan kita tuh harus bisa investasi. Nah, di sini kita harus pahami bahwa bagaimana kita udah dalam siklus kehidupan ini kita bisa masuk ke 3 tahap ini, yaitu di mana kita mulai yang namanya mengumpulkan kekayaan, kemudian kita melipatkan kekayaan, dan yang terakhir adalah ya pada akhirnya kekayaan kita itu kita harus distribusikan kepada keluarga kita tentu saja. Nah, namun
ini ada satu hal yang kurang di mana selain ketiga tahapan ini kita punya satu tahapan, yaitu kita harus bisa melindungi semua tahapan tersebut. Karena kalau kita tidak bisa melindungi ya gak ada gunanya gitu. Nah, ini teman-teman bisa browsing sendiri nanti di luar. Nah, saya mau tunjukin yang fakta ini. Fakta ini sebenarnya sudah dilakukan survei di Indonesia. Jadi ternyata itu mereka melakukan survei selama 20 tahun yang lalu terhadap 100 orang. Kemudian 20 tahun kemudian mereka mengecek lagi orang-orang tersebut. Dan ditemukan bahwa dari 100 orang tersebut ternyata 49 itu masih mengandalkan anak. 29 itu sudah meninggal. 12 mereka itu yang berusaha tapi akhirnya bangkrut. 5 itu masih bekerja. Dan 4 mereka punya keuangan yang cukup mandiri. Dan hanya 1 dari 100 itu yang benar-benar kaya. Kenapa seperti itu? Survei Lindra itu muncul. Karena ternyata ini saya ambil juga dari OJK, itu kita ada namanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi. Nah, di Indonesia ini mirisnya ini adalah teman-teman bisa lihat di sini perbandingan antara literasi dan inklusi itu jauh sekali gap-nya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya apa sih inklusi? Inklusi itu adalah suatu boleh dibilang suatu proses accessibility keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, jadi artinya apa? Inklusi ini aksesnya sangat-sangat terbuka luas. Tapi sayangnya literasi teman-teman ini di masyarakat Indonesia sangat rendah. Sehingga apa? Banyak orang yang belum memahami arti investasi yang sesungguhnya. Kadang-kadang orang banyak berinvestasi, belum apa-apa kerja sudah langsung memikirkan investasi, tapi mereka belum bisa melakukan yang namanya pengelolaan dulu. Nah, itu yang membuat terjadinya gap seperti ini. Nah, singkatnya adalah mungkin merekap ini semua, ya kita tentu butuh yang namanya perencanaan keuangan. Nah, di mana perencanaan keuangan ini hanya 4 saja yang kita butuhkan, yaitu kita harus tahu membedakan antara yang mana kebutuhan dengan keinginan. Banyak orang di luar sana yang mengatakan, saya butuh, tapi apakah memang butuh? Nah, itu di cross check kembali. Nah, yang kedua, kita perlu menentukan tujuan ataupun prioritas keuangan kita. Tentukan tujuan kita di masa yang pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dan yang ketiga, selalu lakukan pencatatan pengeluaran kita. Karena dengan pencatatan ini kita tahu apa yang bocor, apa yang enggak. Dan yang terakhir adalah kita alokasikan keuangan kita. Nah, alokasikan ini korelasinya adalah ke tujuan keuangan kita. Dengan kita mengetahui tujuan keuangan kita, maka kita bisa mengalokasi keuangan kita ini dengan baik. Oke, itu aja sih dari saya. Oke, nanti kita mungkin lebih banyak di sesi tanya jawab ya. Thank you. Terima kasih banyak Pak Suwandi. Kalau tadi Bu Evelyn udah ngomong soal tentang bisnis bahwa everyone is CEO, jadi setiap orang tuh bisa bangun bisnisnya sendiri. Tapi kalau Pak Suwandi lebih kepada terkait investasi. Tapi gimana juga kita harus melakukan perencanaan keuangan dengan memikirkan apa sih kebutuhan dan keinginan kita, tujuan, catat pengeluaran juga, dan alokasinya setelah itu seperti apa. Nah, selanjutnya berarti sudah bisnis sudah, investasi juga udah, dan yang sekarang emas. Nah, Pak Boni Sisanto sudah siap? Ya, sudah siap Bu Devin. Baik, silakan Oke. Pak, 10 menit. Ya, oke, siap. Kemungkinan ini yang saya share nggak sampai 10 menit, karena mungkin akan lebih menarik ya kalau nanti kita di diskusi. Ini saya mau share dulu screen saya, apa sudah muncul ini? Sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Jadi ini mau melanjutkan sih untuk yang disampaikan oleh Pak Suwandi itu betul sekali ya. Jadi semua yang disimpan kita itu harus bisa diolah. Dimulai dengan kita disiplin, dan mungkin di awal kalau kita sudah mulai bekerja dan berpenghasilan, penting nih buat kita punya asuransi. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan itu lebih ke ini ya, tolak ukur kemana kita akan berinvest ya. Di sini kalau dari chart yang saya tampilkan ini adalah berbagai macam aset yang bisa dipilih untuk kita berinvest ya. Itu ada di cash, equity, fixed income,
mungkin ada yang sudah mulai menyimpan juga ya di properti seperti itu dan di komoditi. Nah, posisi emas sendiri itu ada yang bilang sebagai produk komoditi ya. Tetapi ada yang menyampaikan juga bahwa emas ini sebenarnya uang yang sebenarnya berbeda dengan uang yang ada di peredaran ya. Itu seperti uang dolar, euro, yen, rupiah, itu semua dibuat oleh pemerintah. Dan dasar dasar pemerintah membuat uang seperti itu awalnya itu setiap mau create uang itu harus dijamin oleh emas. Nah, sejak tahun 71 teman semua yang ada di sini mungkin bisa search juga di Google ya. Itu Presiden Amerika dia membuat kebijakan ya, dia bilang bahwa mulai di tahun itu uang yang dia buat itu sudah tidak perlu dijaminkan dengan emas. Efeknya yang terjadi seperti hari ini, muncul inflasi. Nah, berikutnya ini ya, yang mau saya tekankan sih ini, bahwa kekayaan kita itu nggak bisa diukur dalam bentuk nominal. Seperti kita tahu, kalau kita hari ini punya 1 juta, mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian itu nilainya sudah menyusut oleh inflasi. Jadi kalau mau fair, bagaimana kita mengukur kekayaan kita, uang kita yang sebenarnya itu adalah dari kemampuan kita untuk membeli, entah itu barang ataupun jasa. Jadi kalau kita berfokus, hari ini aku punya 1 M, besok punya 2 M, berarti saya lebih kaya, lebih sejahtera. Untuk hal itu kita harus lihat dulu nih, purchasing power dari nominal yang kita punya hari ini apakah lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Oleh sebab itulah kita harus mengukurnya dengan instrumen uang yang sebenarnya, yaitu emas. Nah, di sini yang mau saya hadirkan ini ya, mungkin sebagian dari kawan-kawan juga sudah pernah dengar ya. Jadi di 1400 tahun yang lalu itu, waktu zamannya Nabi Muhammad itu, cerita ada kisah bahwa temannya disuruh membeli seekor kambing dan harganya saat itu adalah 4,25 gram. Dan di tahun 2021 ya, kalau di slide saya, harga seekor kambing pun lebih kurang harganya di harga emas 4,25 gram. Dan di tahun 2022 ini pun saya lihat harga emas, lihat harga kambing dengan kualitas terbaik lebih kurang sama. Jadi bisa dibilang kalau kita simpan emas itu anti inflasi. Berbeda ya kalau kita punya uang 1 juta, bisa dibayangkan ya, 1400 tahun kemudian 1 juta kita mungkin bisa dibelikan sembako banyak. Mungkin kalau sudah 1400 tahun kemudian mungkin cuma dapat permen ya, seperti itu. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa emas itu adalah uang yang sebenarnya. Berbeda dengan uang kertas yang dibuat oleh pemerintah. Emas itu bisa dibilang uang sesungguhnya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan di Alkitab, di Quran pun masih disebutkan berkali-kali soal emas, perak. Nah, yang mau dihadirkan di sini adalah bahwa apapun yang kita investkan, mungkin secara nominal ada kenaikan ya, ataupun misalnya kita bekerja, gaji mungkin ditanya, "Hei, tahun ini naik gajinya berapa?" Ada yang 5%, 10%, 20%. Hanya saja kita harus melihat lagi nih, bahwa kekayaan kita diukur bukan dari nominal, tetapi purchasing power. Dan hari ini seperti yang sudah kita lihat ya, berita di mana-mana resesi, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Australia, dan bahkan di Indonesia juga sudah dirasakan. Kenapa bisa begitu? Karena jumlah uang yang beredar lebih banyak, sementara kemampuan untuk memproduksi barang lebih efisien, lebih efektif itu berkurang. Akibatnya muncullah inflasi. Jadi kalau kita mau mengukur apakah kita semakin kaya dari tahun sebelumnya, harus kembali lagi ke purchasing power itu lagi. Lalu posisi emas itu ada di mana sih? Nah, ini saya mau
menunjukkan ya posisi emas itu kalau dibandingkan dengan berbagai kapitalisasi, entah itu saham ataupun ada Bitcoin ya. Ini bisa dilihat di urutan pertama dan ketujuh itu ada emas dan silver, ini kakak beradik. Jadi selain dia sudah teruji anti inflasi, emas dan silver ini memang di internasional pun sudah diakui ya, bank sentral negara apapun untuk menjaga kestabilan nilai tukarnya mereka harus memiliki cadangan emas. Seperti kita tahu di Rusia sebelum Putin berani menyerang Ukraine itu, kalau kita ikuti di beritanya, Putin sudah meningkatkan dulu nih cadangan emas Rusia. Jadi di hari ini ketika ada sanksi ekonomi dan sebagainya, terbukti rubelnya si Rusia bisa stay bertahan ya, walaupun di awal-awal akibat sanksi sempat mengalami koreksi. Nah, dan satu hal lagi yang mau disampaikan di sini adalah emas itu secara psikologis itu bisa menyebabkan kita lebih rajin menyimpan loh. Berbeda kalau kita miliki uang. Mungkin kita sudah punya uang, kita simpankan di bentuk ini dan itu, deposito dan sebagainya. Bedanya kalau kita menyimpan emas adalah emas itu akan diciptakan untuk disimpan. Berbeda kalau kita punya uang digital, entah itu OVO, GoPay, ShopeePay, semua yang aneka itu ya, Pay. Ketika kita lihat diskon dan sebagainya, muncul nih sifat konsumtif kita. Berbeda kalau kita menyimpan emas. Kalau kita menyimpan emas, ketika ada diskon itu keinginan kita untuk membeli mungkin ada, cuman karena kita menyimpan emas fisik itu secara psikologis akan membuat kita sayang untuk membelanjakannya. Dan ini kalau saya lihat juga sesuatu nilai yang butuh diajarkan khususnya ke anak-anak milenial ya. Seperti kita ketahui, milenial sekarang itu buat aware soal keuangan, soal investasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Suwandi itu sangat jarang ya. Milenial lebih suka eksis, traveling, jajan hahihi, beli fashion dan sebagainya. Jadi kalau kita mau training anak-anak kita dari usia muda biar nggak konsumtif, itu secara psikologis perlu juga diajarkan menyimpan emas dengan disiplin. Oke, kira itu aja, dan dari sini saya dapat pesan juga mau mengundang buat AI Community yang di hari Sabtu tidak ada acara bisa berkunjung ke office kita. Mungkin kalau ada yang mau pegang emas fisik dan mau ikut door prize-nya dipersilakan ya. Bisa menghubungi Ibu Delisa atau Ibu Jersey Sagala. Oke Bu Devinta, mungkin itu yang bisa saya share dulu. Berikutnya bisa sesi sharing saja nanti. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Boni. Benar sih, insight yang bagus kalau ingin mengajarkan anak-anak kita nantinya untuk belajar nabung. Buat emas aja, apalagi emas tuh kalau dilihat dari tahun ke tahun nggak pernah mengalami penurunan ya Pak ya. Jarang mengalami penurunan maksudnya. Oke, sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo bisa menyalakan mic-nya atau bisa chat juga boleh. Bisa tanya langsung kepada Pak Boni, Pak Suwandi, Bu Evelyn, silakan. Halo, malam Pak. Saya mau nanya, itu kan kalau emas itu dalam bentuk fisik, sedangkan sekarang di Dana itu ada emas dalam bentuk non fisik. Itu gimana ya? Gitu. Udah gitu belinya nggak usah kayak di penjual logam mulia gitu ya. Dia harus minimal kan 0,5 gram ya sekarang gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bu Mira. Jadi ini ya, mau beli emas di toko apapun sebenarnya sama aja sih benefitnya. Hanya saja yang harus diperhatikan ketika kita beli di aplikasi itu ada dua hal ya. Pertama, fisik. Ketika kita mau membeli emas dan fisiknya nggak ada, itu secara psikologis nggak melatih kita punya disiplin sih. Dan
berikutnya itu punya kecenderungan kita membeli emas tanpa ilmu. Artinya begini, kemungkinan orang yang membeli emas secara digital itu bermaksud mengharapkan keuntungan membeli emas digital ini dalam waktu kurang dari setahun. Dan ini yang banyak terjadi di pembeli emas pemula. Padahal kalau mau mendapatkan benefit menyimpan emas itu disarankan memang lebih dari setahun 2 tahun. Karena sesudah disurvei rata-rata kenaikan emas itu 10% per tahun. Nah, kalau kita beli emasnya secara online begitu ada resiko ya, tidak sesuai dengan manfaat dari membeli instrumen ini. Dan yang kedua, yang harus hati-hati kalau kita membeli emas yang nggak mendapat fisik, dikhawatirkan perusahaannya ini hanya transaksi harga saja. Sebenarnya fisiknya nggak ada ya. Soal aplikasi yang Ibu bilang, ada kemungkinan fisiknya dia ada sih. Seperti itu Bu Mira mungkin yang bisa saya jawab. Selain itu saya mau tanya Pak, itu kan sekarang ada macam-macam ya, logam mulia itu tidak hanya diterbitkan sama Antam gitu, sekarang ada Iya iya, UBS, terus macam-macam lah gitu ya. Terus iya udah iya, gitu ada edisinya, itu memang benar gitu ya ada edisinya. Jadi kayak Antam aja setiap berapa tahun sekali dia kayaknya ganti edisi, jadi dia warnanya juga edisi ya. beda, ya ini juga beda gitu. Nah itu yang bikin kita kan awam gitu, jadi kita bingung Hmm, itu yang bagus Antam, UBS atau gimana, terus itu ada edisinya itu pengaruh di harga jualnya gitu ya Pak ya? Pakai sertifikat oh, pembuatan juga gitu kayak oke perhiasan oke. gitu. Oke, makasih. Iya. Selama dia emas kadar 24 karat dan bersertifikat resmi dan bisa dipertanggungjawabkan sih, it's fine aja sih Bu. Semua brand, semua merek, semuanya oke-oke aja. Cuman yang harus diperhatikan mungkin ini ya, selisih harga kita beli dan harga kita mau menjual kembali, itu harga buyback. Kalau yang saya temui, semakin besar gram yang kita beli, harga harga antara kita beli dan harga kita buyback, selisihnya semakin kecil, seperti itu sih. Lalu buat soal edisi, kalau buat edisi, kalau tujuannya misalnya edisi spesial ya, koleksi mungkin bisa dimanfaatkan. Cuman kalau dia mengeluarkan edisi baru dan ketika kita mau buyback dia beralasan edisi yang ini lebih mahal daripada edisi sebelumnya, ini harus jadi pertimbangan sih. Karena ada beberapa perusahaan juga yang mungkin dia menjual edisi ini dengan kemasan spesial. Kemasannya misalnya dilengkapi teknologi ini atau ada gambar ini. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kemasannya ini rusak, biasanya harga jualnya juga turun, seperti itu. Dan ini saya lihat di kolom pertanyaan ada ya, izin bertanya, masa resesi Mas cocok untuk invest ya. Jadi ini ya, ketika resesi yang menjadi safe haven itu pertama USD, yang kedua adalah emas. Tadi saya sih mau share di website ya. Jadi kalau resesi yang ini harus kita perhatikan adalah harga emas itu memang cenderung akan turun ketika resesi, dan hari ini terjadi ya, harga emas sempat koreksi. Cuman ketika mau masuk recovery, yang pertama akan naik dari berbagai aset yang sudah saya tampilkan itu, precious metal, emas ataupun silver, dia akan recovery lebih awal dan itu nilainya akan signifikan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat ketika terjadi kasus di tahun 2008 Lehman Brothers itu ya. Harga emas sempat jatuh juga, tetapi sesudah itu dia akan recovery lebih awal. Oke. Berikutnya ini Iya, ada tadi Pak Antoni juga angkat tangan Bapak. Pak Antoni tadi raise hand, bagaimana Pak Antoni? Ada yang ditanyakan kepada Bu Evelyn atau Pak Suwandi atau Pak Boni?
Sepertinya masih ada kendala jaringan, tapi ini ada Hmm. banyak. Halo, sorry. Oke, Tadi respon, Oke. cuma tadi sempat disinggung sedikit, tapi kelihatannya Hmm. belum itu banget ya. Jadi saya tuh lagi bingung gini loh, soal Hmm. masalah kemasan emas. Ya saya Iya. udah beli emas udah cukup lama lah ya. Itu Hmm. dibilangin, oh nih emasnya edisi lama nih, sama-sama Antam punya nih. Hmm. Sorry ya sebut merek. Hmm. Ini edisi lama nih, harganya lebih mahal. Oh ini edisi baru lebih murah. Kenapa? Hmm. Saya lagi sama-sama 24 karat kan, saya lagi bingung aja. Hmm. Emang emas kalau misalkan buatan zaman dulu beda ya sama zaman sekarang. Jadi kok bisa gitu loh. Menurut saya, sorry itu saya ini kelihatannya cuma Hmm. entah pedagang atau apa gitu loh. Tapi harusnya kan Hmm. 24. Saya kan main di industri pengukuran juga kan. 24K Hmm. is 24K no matter what gitu. Jadi Iya, pengen betul. bertanya aja. Thank you. Hmm. Kalau masalah selisih harga edisi sih, kalau saya lihat ini lebih ke sertifikat aja sih, Pak. Dan itu kebijakan dari masing-masing perusahaannya ya. Sebagai tips aja sih, kalau kita mau menjual, disarankan kita menjual kembali ke penerbitnya ya, bukan ke toko emas atau sebagainya. Itu hanya untuk mendapatkan harga optimal. Sedangkan di Public Gold ya, kalau buat produknya sendiri, Public Gold sudah berusia 15 tahun, itu mau edisi yang 15 tahun yang lalu ataupun edisi hari ini, kita tidak ada perbedaan perlakuan ya. Perlakuannya baru berbeda kalau baru di di produk khusus edisi koleksi aja. Kalau yang murni logam mulia mau edisi apapun di Public Gold sama aja kita. Jadi yang kita jual memang emasnya, yang bukan kemasannya atau sertifikatnya. Seperti itu sih, Pak. Thank you penjelasannya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Januaria. Mohon izin bertanya, mana yang lebih baik, apakah deposito atau menyimpan emas untuk investasi? Apakah ada penjelasan lainnya? Mungkin ini juga bisa dijawab oleh Pak Suwandi ya, terkait investasi itu. Investasi yang seperti apa sih Bapak yang bagus? Apalagi mungkin kalau buat pemula investasi, gambaran investasinya seperti apa? Mungkin seperti juga. Lalu mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Suwandi mungkin ya. Oke, thank you. Tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya? Ibu Januari Rina. Oke, Ibu Januarina ya. Oke, thank you Bu atas pertanyaannya. Kalau ditanya nih antara ya kita nggak bicara antara deposito ataupun emas ya. Kalau kita kan secara general aja, kita general. Supaya kalau misalnya teman-teman nih mau investasi mana sih yang terbaik? Nah, sekali lagi, mungkin teman-teman tadi ada yang baru join atau apa, saya tempat ada share slide di mana di poin awal terakhir, yang slide terakhir itu dikatakan kita harus tentukan dulu tujuan kita tuh berinvestasi untuk apa. Nah, itu yang paling kita harus tentukan dari awal. Nah, tujuannya itu ditentukan itu banyak cara. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dan juga kepada siapa yang akan melakukan investasinya. Misalkan kita bicara kayak gini, kita mau berinvestasi, apakah yang namanya pendidikan anak itu suatu investasi? Betul kan? Anak itu adalah masa depan keluarga kita. Nah, investasi terbaik untuk anak apa? Pendidikan. Nah, tapi untuk menentukan berapa besarnya pendidikan, nah kita harus bisa menghitung kan. Nah, dan cara menghitungnya itu sebenarnya di dalam rumus pendidikan, rumus keuangan dalam dunia pendidikan itu paling simpel adalah rumus 72. Nah, rumus 72 itu tinggal dibagi aja jumlah inflasi. Misalkan inflasi ya saat ini ya mungkin orang pada bilang inflasi itu rata-rata di 8-9%. Walaupun BI mengatakan BI rate mengatakan inflasinya nggak segitu, tapi kenyataannya enggak kan. Kenyataannya itu 8-9%. Nah, tinggal kita bagi aja. 72 dibagi 8 atau 70 dibagi 9. Artinya apa? Artinya biaya pendidikan itu setiap 8 tahun atau 9 tahun itu akan naik 2 kali lipat. Nah, itu sesimpel seperti itu aja. Nah, itu bicara mengenai investasi di dunia pendidikan. Nah, bagaimana kalau misalnya investasi di dalam misalkan untuk masa pensiun? Nah, ya kita bicarakan di sini kita rata-rata mungkin orang teman-teman yang berusia produktif dan pada akhirnya usia itu nggak akan bohong.
sampai usia 55, 60 kita pasti udah pensiun. Ya seperti tadi yang saya sampaikan di slide awal, siklus kehidupan manusia, kita pada akhirnya tenaga akan berkurang. Nah, kapan? Ya mungkin di usia 60 atau mungkin, walaupun tapi tenaga itu tidak akan bisa bohong. Gitu. Jadi kita anggap rata-rata mungkin di usia 60. Nah, kita tentukan dari awal, kalau misalnya sekarang kita umur 30-an ataupun 40-an, nah kita cari instrumen mana sih yang sampai dengan usia misalnya kita pensiun, ini akan memberikan satu return di masa yang akan datang, dan dana tersebut bisa kita pakai untuk masa pensiun kita. Nah, sekali lagi kalau ditanya apa yang mana yang lebih baik kalau bicara deposito maupun emas, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Boni, kalau misalnya emas, ya memang emas itu adalah long term sekali. Jadi teman-teman mungkin ya ada orang tuanya teman-teman ataupun bahkan teman-teman juga yang sudah menyimpan emas dari umur mungkin 20 tahun, yang sekarang sudah 40 tahun, emasnya itu belum tersentuh sama sekali, belum terjual sama sekali. Nah, teman-teman bisa mengukur nilai tersebut udah berapa kali lipat. Tapi sebenarnya kalau mau dikonversikan ke rupiah, teman-teman sebenarnya kalau mungkin dulu itu berasa nilai naiknya bisa 20 kali lipat, 30 kali lipat, tapi teman-teman lupa Indonesia itu punya inflasi. Sebenarnya nilainya itu enggak. Ya tadi yang Pak Boni bilang, satu emas, ya mungkin 1 gram emas itu kayak beli 1 ekor kambing. Gitu. Sekarang juga sama kayak beli 1 ekor kambing. Itu artinya apa? Inflasi gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari instrumen mana investasi yang terbaik, saran saya adalah kita cari instrumen investasi yang bisa ngalahin inflasi. Satu-satunya investasi yang harus kita cari adalah investasi yang bisa ngalahin inflasi. Nah, pertanyaannya apakah deposito saat ini merupakan instrumen yang tepat untuk mengalahkan mengalahkan inflasi? Ya, menurut saya itu bukan satu instrumen yang tepat saat ini ya. Tapi di masa resesi ini, di mana cash flow ini menjadi satu pegangan yang paling kuat, ya menurut pengamat ekonomi ya, kalau bisa cash flow itu paling kuat, ya ada baiknya kita juga simpan di dalam deposito ataupun instrumen-instrumen yang sifatnya lebih liquid, yang mudah untuk dijual, ketimbang kita investasi yang mungkin di properti ataupun di hal lainnya yang agak kurang liquid untuk kita jual di waktu singkat. Itu sih. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Juanita. Januari ya, sorry. Ibu Januari tak. Oke. Siap. Pak Boni ada teman? Kalau dari saya sih setuju ya dengan Pak Suwandi. Jadi tambahannya aja, selain kita harus tahu tujuan, kita juga harus paham nih profil resikonya kita ya, apakah kita konservatif, moderate ataupun agresif ya, seperti itu. Jadi kalau memang profil resiko kita mungkin moderate ataupun lebih agresif, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Evelyn itu mungkin lebih ini ya, lebih cenderung ke moderate ke agresif ya. Sedangkan emas sih memang lebih ke lindung nilai dan dia bersifat konservatif. Seperti itu aja sih. Oke, siap. Nah, tadi kalau udah ngomongin tentang investasinya seperti apa, terus udah kayaknya emas juga menjadi pilihan yang cocok untuk nabung. Nah, sekarang uang ada, tapi seperti yang disinggung oleh Pak Suwandi tadi, tenaga akan habis. Jadi nggak mungkin kita juga akan terus bekerja untuk mendapatkan uang dan menyimpan uang. Nah, Bu Evelyn tadi udah ngomong kalau misalnya menyinggung soal everyone is CEO, semua orang bisa menjadi CEO, tapi harus berani sepertinya. Nah, boleh nggak sih Bu diceritakan gimana sih supaya kita bisa berani untuk memutuskan kita bisa kok jadi CEO itu, meskipun memang banyak lika-likunya, tapi kita pasti bisa. Boleh diceritakan nggak Bu? Oke, sepertinya memang lagi marak emas ya. Kebetulan memang kalau landmark.com sendiri kita paling besar itu memang kebetulan konsumen toko emas ya. Mungkin Pak Boni juga tahu, kita ribuan toko emas pakai program kita sebenarnya ya. Jadi mengenai emas ini walaupun saya di bagian digital gitu ya, tapi emas saya kurang lebih hafal lah gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit juga tentang berani dari CEO terhadap emasnya itu ya. Jadi lebih kepada yang tadi ya, kalau saya lebih suka yang Pak Suwandi bilang ya, yang tadi saya highlight sedikit, yang pertama itu adalah kebutuhan vs keinginan.
Ya, waktu kita bicara berani gitu ya, saya mulai bisnis itu dari nol gitu ya. Nah, sebetulnya salah satu yang saya tabung dari setiap uang saya itu saya beli emas hari itu. Sebetulnya saya beli emas sedikit-sedikit karena emas itu memang bukan buat saya bukan investasi, tapi menjaga nilai uang kita. Buat saya ya. Jadi emas itu bukan sesuatu yang nanti berharap ada give back-nya. Beda sama properti ya. Properti kalau kita tahu tren, ya suatu hari saat misalnya kita tahu nih, ya kebetulan saya juga ada salah satu properti gitu ya di salah satu tempat yang saya beli sekitar harga 800-an lah hari itu. Tapi saya tahu gitu ada pembangunan sesuatu di sana. Nah, 6 bulan kemudian dia harganya menjadi 1,5 M. Ya kalau kita bandingin emas nggak mungkin bisa ngalahin gitu ya. Tapi untuk bisa tahu tren itu ya sebetulnya yang paling utama buat kita untuk bisa dapat harga segitu adalah informasi. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang berani, beraninya itu buat saya yang paling pertama itu ya berani bernetwork dulu. Karena dengan bernetwork kita akan dapat peluang, kita akan dapat teman secara informasi gitu. Kita tahu oh ini ada seperti ini. Akhirnya kita punya keyakinan, kita punya keberanian untuk memutuskan gitu ya. Oh saya mau jadi apa gitu ya, atau saya mau misalnya sampingan dulu, atau nanti sesudah sampingannya jalan baru keluar. Karena saya pribadi sebelum jadi CEO saya juga pasti bekerja dulu ya. Kalau enggak mau makan dari mana gitu. Makanya tadi waktu pertama ditanya sebelum mulai event, udah pada makan belum ya? Karena kalau nggak makan nggak bisa berpikir ya. Kalau udah makan kenyang baru bisa berpikir. Hanya hati-hati ngantuk aja, enggak ya bercanda. Nah, jadi intinya saya untuk berani itu kita harus punya informasi. Itu yang paling penting. Informasi tentang sebuah instrumen itu sendiri. Karena hari ini bicara tentang investasi, saya ulangi yang tadi dari Pak Suandi ya, dari kebutuhan versus keinginan. Ini penting sekali. Daripada datang ke, maaf ya, salah satu mall gitu ya, lebih baik beli emas aja deh gitu. Karena nilainya tetap dan uangnya nggak kemana-mana gitu. Mau ya bentuknya perhiasan juga ya. Ada sebuah tagline-nya dalam toko emas yang saya pegang juga, berhias sambil menabung gitu ya. Jadi emas itu memang buat saya termasuk yang bisa menjaga nilai daripada kita pakai nggak jelas gitu ya. Yang kedua, nah tujuan prioritas keuangan. Tadi saya tambahin sedikit. Kalau tujuannya adalah untuk pemutaran uang dan uang cashnya kita besar, ya deposito masih bisa kita pikirkan karena mungkin kita bisa hidup dari bunga yang walaupun nggak banyak tapi ya mungkin sama gitu ya, nilainya sama-sama tidak berubah. Tapi yang ketiga yang paling penting itu adalah catat pengeluaran dan jangan lupa untuk alokasi keuangan itu sendiri. Karena ya itu yang sebetulnya dikerjain sama Landmark itu. Jadi uang kita, gaji kita berapapun, kalau kita nggak alokasi, kita juga nggak catat, ujung-ujungnya ya misalnya ya kita punya uang nih, kita taruh juga di emas. Ya maaf kata besok juga kita mati gitu. Kita nggak nikmatin uangnya juga buat apa gitu kan. Nah, jadi buat saya itu yang namanya berani itu adalah kita harus punya informasi, itu yang paling penting. Yang kedua kita harus punya tujuan. Jadi kita bisa mengalokasi sebenarnya kemana sih uang kita harus berpijak dan berpijak gitu. Dan jangan lupa kita akan tua. Nah, untuk menjaga ya memang kalau bisnis sih ya kalau saya sendiri kan di bidang bisnis ya udah pasti nggak ada yang lawan gitu karena uang berapapun di bisnis itu kalau bisnisnya jalan itu investasi manapun nggak ada yang bisa lawan. Tapi dari hasil uangnya kalau mau berlipat-lipat, nah datanglah ke Pak Suwadi sama ke Pak Boni gitu. Thank you, Tante Cynthia. Oke, tadi Pak Aris Nugroho bilang, iya betul juga, saya belum berani berinvestasi karena informasinya belum mumpuni. Padahal Pak Boni juga bilang informasi sama dengan emas. Balik lagi ke emas. Oke, kira-kira cukup. Wah, masih banyak pertanyaan, tapi waktunya tidak mencukupi. Saya kembalikan dulu ke Pak Juanda. Oke, thank you Devin. Wah, luar biasa ya. Ini kayaknya banyak sekali nih, kayaknya emas lagi primadona nih, banyak yang nanya nih ya. Nah, tapi mungkin kalau nanti nggak cukup waktunya, next session kita bisa bikin lagi ya talk show. Kayaknya perlu dibikin nih sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya gitu ya, karena antusias sekali kalau saya lihat. Nah, teman-teman, sebelum saya mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang teman-teman bisa lihat dulu sebentar ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia? Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini.
yaitu adalah kolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri ataupun bisnis Anda sendiri, tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di community ini. Yang pertama ini adalah yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, valuable community, teman-teman akan networking, akses untuk learning, dan akses untuk berkontribusi. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan list customer baru, lead reseller baru, lead customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, ya, karena kita bekerja dari mulut ke mulut dan akan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill, ya. Seperti hari ini itu premium banget ya kontennya, ya. Nah, bagaimana iCommunity membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama bisnis dan profesional? Kita punya 6 kegiatan, teman-teman, yang mana teman-teman bisa ikuti kegiatan-kegiatan ini, dan sebagian besar kegiatannya gratis, teman-teman, ya. Nah, yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini seperti hari ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Nah, teman-teman bisa menggunakan link yang sama dengan yang teman-teman gunakan, ya. Jadi mulai sekarang set di schedule teman-teman kalender 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun ke depan ikut ILC setiap hari Kamis 19.30 WIB. Kemudian yang kedua adalah ikut iCommunity Business Matching. Ini adalah event bisnis rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting ini hanya diikuti maksimal 10-15 peserta saja. Kemudian ada iCommunity One-on-One Meeting. Ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. iCommunity Refer a Business, ini adalah sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian ada iCommunity Company Visit. Tadi Pak Boni sudah mengundang teman-teman, ya. Hari Sabtu 19.30, yuk ikut ke Public Gold. Nah, ya, tadi banyak pertanyaan-pertanyaan tentang emas belum terjawab pada malam hari ini. Hari Sabtu 9.30 ke Public Gold, langsung ke tempatnya Pak Boni, ketemu langsung sama Pak Boni itu. Ya, itu adalah company visit. Dan yang ke-6 adalah iCommunity Business Summit. Ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman sudah mengikuti ILC. Saya dorong teman-teman untuk mengikuti juga IBM, ya, iCommunity Business Matching. Kemudian ikutin juga iCommunity One-on-One Meeting dan iCommunity Refer a Business. Kalau teman-teman mengikuti ini semua, saya yakin profit teman-teman pasti akan meningkat luar biasa. Dan proses ini bisa teman-teman repeat seterusnya seperti itu, ya. Nah, ini jadwal kita selanjutnya, teman-teman, setelah ILC. Ini adalah jadwal iCommunity Business Matching, ya, di mana ada 2 jadwal di sini, ya, teman-teman bisa lihat hari Jumat 22 Juli, yaitu besok, ya, saya akan menjadi host untuk business matching. Jadi kalau teman-teman punya bisnis dan pengen saling berkenalan, silakan join, free, teman-teman, ya. Kemudian ada juga Bu Evelyn di hari Senin tanggal 25 Juli, ya, jam 20. Buat teman-teman yang belum banyak bertanya sama Bu Evelyn, boleh ikut ke business matching-nya Bu Evelyn. Tanya sejelas-jelasnya, konsultasi, ya. Bu Evelyn sering melakukan konsultasi nih, free konsultasi di business matching-nya Bu Evelyn. Nah, gimana cara ikutnya? Tinggal silakan teman-teman klik ke www.icommunity.id, kemudian klik cari meeting, kemudian klik join-nya. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman, ya. 10-15 orang kita berdiskusi secara online melalui Zoom. Dan ini juga ada one-on-one meeting, ya. Kalau saya punya tagline adalah kita semua selesaikan di meja makan, ya. Akhirnya saya memelar seperti ini nih, teman-teman, ya. Jadi saya setiap kali ketemu one-on-one sama klien, sama partner, sama member-member yang ada di iCommunity, kita nggak pernah ketemunya di kantor, teman-teman. Ya, kita ketemunya adalah di meja makan, gitu, ya. Asiknya di situ. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow akun Instagram kita, ya, di iCommunity Official, dan tak lupa juga subscribe channel YouTube kita di iCommunity.id.
Ya. Dan thank you teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini dan untuk mengabadikan ya kita bisa foto bersama ya. Pak Aris nanti bisa akses juga di YouTube iCommunity, Pak. Gitu. Oke, kita coba foto bersama dulu. Ya, kita coba foto bersama. Teman-teman boleh diaktifkan kameranya, silakan. Yang bisa diaktifkan, silakan diaktifkan. Kita akan foto bersama nih, teman-teman. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Yeay! Dan dengan demikian saya undang juga teman-teman untuk open mic-nya. Kita sama-sama ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bu Evelyn, ada Pak Boni, dan ada Pak Suwandi. Silakan teman-teman. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mantap. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan dengan jam, waktu, dan link yang sama. Bye-bye. Jika memang kondisi dalam trending